ilaina farji'na na'mal shaliha inna muqinun. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rawahu Ahmad. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita memperbaharui rasa syukur kita yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah memberikan kita kesempatan hidup untuk beramal soleh. Salawat dan salam buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan dua pedoman hidup. Siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, dia akan selamat dunia dan akhirat. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassa'tum bihima, kitabullah wa sunnatur rasul. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada waktu yang singkat ini, mari sejenak kita siapkan diri kita untuk menerima nasihat dari Allah dan Rasulnya sebagai bekalan dalam menjalani kehidupan yang singkat. Maka izinkan khatib membawakan judul Menata Kehidupan untuk Lebih Baik. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, berangkat dari hadis yang khatib bacakan di awal tadi, beliau mengingatkan kita bahwa sebaik-baik manusia adalah panjang usianya dan banyak amal kebaikannya. Dan seburuk-buruk manusia adalah panjang usianya tetapi sedikit amal kebaikannya. Hadirin yang berbahagia, hari ini Jumat kita mendengar kabar salah seorang ustadz kita, Ustadz almarhum Epi Santoso, jam 6 tadi meninggal dunia pada hari Jumat, hari yang penuh berkah. Beliau seorang ustaz. Beliau juga pernah menjabat menjadi ketua Basnas Kota Padang. Dan beliau memiliki sekolah SIT. Umur beliau lebih kurang 50 tahun. Ketika khatib mendengar berita itu, bergetar di jiwa, ya Allah, tibalah saatnya giliranku. Yang menjadi bergetar jiwa disebabkan ternyata ajal itu datangnya tiba-tiba. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Oleh karenanya, beliau kita doakan semoga husnul khatimah. Beliau telah meninggalkan amal yang insya Allah akan terus mengalir kepadanya, yaitu sekolah. Jadi teringat kita akan hadis Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatun zariyah, al-ilmu yuntafa'u bi, al-waladun shalih yad'u lahu. Nah, sepertinya beliau memiliki itu. Lalu bagaimana dengan kita, hadirin? Ketika malaikat maut menjemput kita, suka tidak suka, mau tidak mau, pasti berangkat. Kalau sudah menemui Allah Subhanahu wa taala, bekal apa yang akan kita bawa? Dan bekal apa yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita? Inilah yang menjadi renungan bagi kita pada kesempatan ini setidaknya. Maka di awal tadi khatib membacakan surat Al-Mulk ayat 1 dan 2. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
yang menciptakan hidup, yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa yang terbaik amalnya. Masya Allah. Dalam ayat ini hadirin rahimakumullah, Allah dahulukan mati kemudian hidup. Kenapa? Bukankah kita sekarang masih hidup? Lalu kenapa Allah ingatkan kita dengan kematian? Ahli tafsir mengatakan ternyata manusia itu sering lupa akan kematian, sehingga nggak ada persiapan. Nah, inilah barangkali bapak-bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, maka judul yang kita bawakan bagaimana kita menata kehidupan untuk lebih baik. Kita pengen hidup panjang, umur kita panjang, semua kita menginginkan. Tetapi terkadang kita lupa, umur yang panjang ini untuk apa? Alangkah sia-sianya kita kalau memiliki umur panjang, tetapi hanya sedikit amal yang akan kita bawa pulang. Dan alangkah beruntungnya kita ketika Allah memanggil kita, kita membawa bekal. Bekal apa? Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka inilah yang selalu dan terus-menerus wasiat dalam khutbah Jumat. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatih, sebenar-benar ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Tunduk, patuh, pasrah terhadap semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak saudaraku, tidak ada pilihan lain. Kita harus patuh, tunduk. Sami'na wa ata'na, itu yang ada dalam diri orang beriman hendaknya. Bukan seperti orang kafir yang mengatakan sami'na wa asoina. Kami dengar, tapi kami pikir-pikir dulu. Tidak seperti itu. Jangan kita berpikir, nanti sajalah kalau sudah tua baru beramal soleh. Nanti sajalah. Jangan menunggu. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk bersiap siaga. Hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita menyesal seperti halnya sebuah kisah. Ini menjadi renungan juga bagi kita. Ada seorang penyelam ulung. Profesinya penyelam. Suatu ketika dia diajak oleh sang bos untuk mengambil mutiara di dasar laut. Lalu kata sang bos, aku bayar engkau dengan harga mahal. Kalau engkau membawa mutiara yang banyak, juga aku akan beli dengan harga yang mahal. Jadi jelas tujuannya mengambil mutiara. Dan semua perlengkapan disiapkan, termasuk tabung oksigen ditaruh di punggung, kacamata, sarung tangan, dan sebagainya. Pendek kata, dengan pasti sang penyelam bismillah masuk ke dalam laut, dan ketika dia melewati permukaan laut itu, dia melihat Masya Allah, ternyata begitu indah di dasar laut itu. Dia melihat terumbu karang menari-nari, ya, seolah-olah memanggil dia. Demikian juga ikan-ikan yang berwarna-warni berseliweran, dengan jinaknya dia bisa bermain-main dengannya sehingga dia terlena dengan permainan itu. Lalu bunyi alarm sebagai pertanda bahwa tabung oksigen akan habis. Dia pun tersadar, astagfirullahalazim. Dan dia pun menyelam lebih dalam lagi, dan dilihatnya Masya Allah betapa banyak mutiara-mutiara berkelauan, dan sisa-sisa tabung oksigen yang ada dimanfaatkan untuk mengambil sebanyak yang bisa dia lakukan. Tetapi sayang, menunjukkan tabung itu sudah merah. Lalu kalau dia bertahan di sini akan mati dan dadanya sudah sesak. Lalu dia pun naik ke atas dengan cepat. Pada akhirnya beberapa keping mutiara sempat dimasukkannya ke dalam kantong, lupa mengikatnya. Ketika dia naik ke atas, tersenggol oleh ikan dan tumpah semuanya. Akhirnya
akhirnya dia sampai ke permukaan dan sang bos yang memberinya kesempatan, memberinya iming-iming hadiah besar, telah mengeluarkan biaya besar kepadanya, dari tadi sudah harap-harap cemas. Ternyata ketika sang penyelam muncul ke permukaan, dilihatnya tidak membawa apa-apa. Hadirin yang berbahagia, bisa kita bayangkan bagaimana marahnya ya seorang bos yang sudah mengeluarkan jutaan rupiah untuk membiayai sang penyelam dan berharap dia membawa untung, ternyata puntung. Sang penyelam menyadari kehilafannya. Dia mohon maaf dan minta ampun sejadi-jadinya kepada sang penyelam, kepada sang bos maksudnya, dan mengatakan, "Bos, maafkan aku, izinkan aku untuk menebus kesalahanku." Ya, tidak, kata bos. Anda harus membayar ganti rugi. Maafkan saya, bos. Saya kalau diizinkan kembali sekali lagi tanpa dibayar pun nggak apa-apa, bos. Lagi-lagi tidak ada maaf bagimu, tidak ada kesempatan kedua, kata sang bos. Maka dengan bersedih hati, ya, dengan merasa putus asa, sang penyelam merasakan itu. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, mari kita ambil hikmah dari kisah ini. Tahukah kita bahwa sang bos itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan sang penyelam itu adalah kita manusia yang diberikan oleh Allah kesempatan hidup di dunia gratis. Tetapi ada masanya, ada waktunya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tabung oksigen yang dibawanya tadi itu adalah perumpamaannya batas usia kita hidup di dunia. Kita bukanlah umat Nabi Nuh yang hidup 1000 tahun. Tidak. Kita adalah umat Muhammad yang rata-rata hidupnya 60 sampai 70 tahun jatah kita hidup di dunia. Intinya pas akhir. Kemudian tadi alarm bunyi sebagai pertanda ya masa akan berakhir. Oleh karenanya itu adalah sinyal yang Allah berikan kepada kita. Dulunya rambut kita hitam, sekarang sudah mulai memutih. Dulu otot kita kencang, kulit kita kencang, ini sudah mulai kendor. Dulu gigi kita bagus, ini sudah berguguran. Hadirin rahimakumullah, ini adalah sinyal-sinyal yang mengingatkan kita untuk segera mengambil perbekalan agar nanti ketika datang panggilan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Adapun mutiara-mutiara yang diperintahkan untuk diambil itu perumpamaannya adalah bekal kita. Berupa apa? Pahala. Untuk dibawa nanti ke akhirat. Kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sayang, usia kita yang singkat, kita sudah sadar, bahkan di antara kita sudah bertaubat, meskipun agak terlambat, tapi tidak ada kata terlambat. Maka ketika kita beramal, kita sudah tua, sulit untuk melakukan amal yang sempurna. Kita pengen sholat khusyuk, tahajud, sholat tasbih, duha dan sebagainya, tetapi kita sudah sakit-sakitan sehingga sedikit amal soleh yang bisa kita lakukan. Bahkan ketika kita ingin berinfak, ya, terus lupa pengurus mencatatnya, lalu mendongkol di hati kita, kenapa infakku tidak dituliskan? Ini akibatnya berefek kepada amal yang telah kita lakukan, termasuk amal riya. Ingin dilihat, ingin dipuji orang lain, maka ketika itu tidak kita dapatkan, muncul kesal dalam jiwa, berarti karena tidak ikhlas. Ini perumpamaan ketika mutiara yang sedikit didapat tersenggol oleh ikan. Akhirnya ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak mendapatkan apa-apa. Hadirin rahimakumullah, maka tepatlah rasanya kalau kita coba kaitkan dengan surat Sajadah ayat 12 yang mengatakan, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Alangkah ngerinya seandainya engkau melihat orang-orang yang berdosa itu
menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala seraya memohon kepada Allah. Ya Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar, maka kembalikan kami ke dunia. Inilah seperti tukang penyelam tadi, memohon kepada sang bos untuk dikembalikan kembali menyelam. Tidak ada kesempatan. Maka tidak ada kamus orang yang sudah meninggal dunia kembali lagi ke dunia untuk beramal soleh. Tidak ada kesempatan. Hadirin rahimakumullah. Sekali lagi, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang ada ini. Maka Nabi kita bersabda, "I'tanim khamsan qabla khamsin." Kerjakan 5 sebelum datang yang 5. Pertama adalah hidupmu sebelum matimu. Mudamu sebelum datang masa tuamu. Sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Waktu luangmu sebelum datang masa sempitmu. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Maka ketika kita nanti di akhirat, ya, belum sempat kita bertaubat ketika masa di dunia, maka kita diingatkan oleh Allah pada ayat yang ke-20, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukazzibun, kata Allah. Adapun orang-orang yang fasik, orang-orang yang berdosa dan tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kediamannya adalah neraka jahanam, dan setiap kali mereka ingin keluar daripadanya, ya, ditendang lagi oleh malaikat dan dikatakan kepadanya, fazuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukazzibun, rasakan panasnya api neraka yang dulunya engkau dustakan. Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Di akhir khutbah ini, mari kita kembali menyadari dan menata hidup kita untuk lebih baik, mumpung waktu masih ada. Ya. Taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum 2 hal. Yang pertama, sebelum napas sampai ke tenggorokan, berarti sakaratul maut. Sebelum itu insya Allah, Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, walaupun sebesar buih di laut, sebesar pasir di pantai, Allah ampuni. Allah ampuni. Tetapi itu tadi, sebelum sampai napas ke tenggorokan. Yang kedua, sebelum datangnya hari kiamat, ditandai dengan apa? Ditandai dengan matahari terbit dari barat. Barakallah li wa lakum fil Qur'an Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun. Inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsira wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan thayyiba birahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa lazikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sawub sufufakum fa inna tasawwuf min tamamis shalah. Astaghfirullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.